Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku perampokan sopir truk batubara di Jalan Lintas Sumatera ditangkap. Pelaku kerap merampas uang milik sopir. Polisi ringkus pencuri kabel di atas tower provider. Penangkapan berlangsung dramatis. Sebuah bus mahasiswa di Palembang terbakar, diduga karena korsleting listrik. Dua dari 4 pelaku perampokan sopir truk batubara di Jalan Lintas Sumatera ditangkap. Dalam aksinya, para pelaku mengancam dan merampas uang milik sopir. Kau bukan mobil kau ya? 3 bulan jadi buronan polisi, 2 dari 4 komplotan rampok sopir truk pengangkut batubara di Jalan Lintas Sumatera dibekuk polisi. Aksi perampokan biasa mereka lakukan tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Desa Pulau Negara, Kecamatan BP Peliung, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Keduanya adalah Tommy dan Dona Hussein. Polisi meringkus 2 tersangka tanpa melakukan perlawanan di rumah masing-masing di Desa Tanjung Kemala, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Modus perampokan yang terjadi pada 3 Februari lalu yaitu dengan cara mengejar dan mengadang kendaraan truk batubara. Pelaku mengejar truk menggunakan minibus. Para pelaku lalu menodong senjata tajam dan merampas surat kendaraan serta uang korban sebesar 5 juta rupiah. Korban yang ketakutan lalu melaporkan kasus perampokan ini ke pihak Polres Ogan Komering, Ulu Timur. Menurut keterangan korban, uang miliknya yang berhasil diambil oleh para pelaku ini sejumlah 5 juta rupiah. Upaya pengancaman itu dilakukan dengan senjata api atau senjata tajam? Mereka, para pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau yang ditodongkan ke korban. Kemudian korban melarikan diri dan minta pertolongan. Bersama kedua tersangka, polisi menyita 1 unit minibus yang digunakan pelaku saat beraksi. Polisi masih memburu 2 tersangka lain. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman kurungan 9 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Kepergok sedang mencuri kabel di atas tower provider. Seorang pria di Kabupaten Empat Lawang memilih duduk berdiam di atas ketinggian. Pelaku akhirnya turun setelah pihak keluarga yang dihadirkan. Polisi meringkus Syahril alias Kancil, pencuri kabel tower provider. Ia kepergok dan tertangkap tangan saat sedang beraksi mencuri kabel tower provider di kawasan Pasar Ilir, Kabupaten Empat Lawang. Aksi pencurian satu ini sempat ditonton warga. Upaya aparat kepolisian meminta tersangka turun tak digubris. Selama 3 jam lebih, pelaku berada di atas ketinggian, akhirnya bersedia turun setelah pihak keluarga dihadirkan polisi. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan secara mendalam karena tidak menutup kemungkinan melakukan pencurian di tower provider lain, termasuk mengetahui kemungkinan ada tersangka lain. Pelaku sudah kita amankan, namun belum bisa kita hadirkan karena masih kita periksa secara mendalam. Karena dugaan ada kejadian yang sama dengan pelaku yang sama juga. Menurut petugas tower provider, pencurian dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu. Sudah beberapa kali pihak provider mengganti kabel yang dicuri, namun selang beberapa hari kemudian kembali dicuri oleh pelaku. Pelaku merupakan pencuri profesional karena sebelum naik ke tower, tersangka mematikan aliran listrik dari tangkapan kamera CCTV yang berada di lokasi kejadian. Akibat ulah tersangka menyebabkan tower provider tidak berfungsi. Dalam bulan-bulan ini. Pertama awal mula dia tembago tembaknya dipotong. Caranya digoyorinya. Dipotong dalam sehari itu kelang, sehari lagi besok-besoknya digoyorinya. Artinya sudah sering dia ngambil kapal ini? Sudah sering, lah paham sama listrik. Spesialis kayaknya. Pelaku bernama Kancil ini mengaku sudah sering melakukan pencurian kabel di tower provider. Kabel tembaga dijual ke beberapa pengepul barang perongsokan dengan harga Rp80.000 per kilogram.
Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dalam kasus ini. Muhammad Ardi melaporkan dari 4 Lawang. Bermaksud membangunkan tidur suaminya untuk bekerja, seorang perempuan di kota Palembang justru menjadi korban kekerasan. Akibatnya ia menderita luka di tangan dan memar di bagian wajahnya. Dengan kondisi terluka, perempuan ini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Perempuan bernama Astuti ini mengaku telah menjadi korban kekerasan oleh suaminya bernama Agus. Akibatnya korban menderita luka sabetan senjata tajam pada jari tangannya dan luka memar pada wajah. Kejadian ini bermula saat korban membangunkan tidur sang suami untuk bekerja. Namun sang suami justru tidak terima dan memarahi korban. Tidak sampai di situ, korban kemudian ditarik ke dalam kamar lalu didorong dan dicekik lehernya. Nah, sudah tuh, aku pikir sudahlah, sudah damai kan, ya sudah dia minta maaf, ya sudah aku dari dalam itu. Rupanya itu masih ngoceh. Nah, aku ke ruang tamu, tiba-tiba dia tuh bawa cutter, langsung narik aku ke kamar, langsung jampaknya itu sambil nyekek, langsung bocor. Korban terpaksa melaporkan kasus ini ke polisi karena kerap mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Korban berharap polisi dapat memproses laporannya dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lidi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Parkir sembarangan membuat para kurir ketahuan membawa narkoba. Polisi menyita 2.000 lebih pil ekstasi dan sabu-sabu. Polisi masih terus menyelidiki siapa pemesan dari barang haram tersebut. Dua kurir narkoba ini hanya bisa tertunduk saat digiring petugas ke Mapolrestabes Palembang. Keduanya ditangkap polisi di kawasan Kertapati Palembang karena kedapatan membawa 2.000 gram sabu-sabu serta 2.400 butir pil ekstasi. Keduanya dibayar 5 juta rupiah untuk mengirimkan paket narkoba dari Pekanbaru Riau menuju Palembang. Tertangkapnya kedua kurir asal Pekanbaru ini bermula dari kecurigaan petugas Satlantas Polrestabes Palembang saat melihat sebuah mobil yang tengah terparkir secara sembarangan di kawasan Nilai Kandi Kertapati Palembang. Namun saat akan didekati polisi, sang sopir justru tancap gas. Setelah dilakukan pengejaran, pemeriksaan polisi ditemukan sejumlah paket narkoba. Identitas tersendiri. Ya, setelah kita lakukan pembukaan ternyata berisi butiran sabu. Kemudian anggota melakukan penggeledahan pada bagian yang berbeda di tempat yang sama dan menemukan satu bungkus besar plastik bening yang berisi 2.454 tablet. Kemudian juga menemukan satu bungkus kecil bening berisikan pil. Polisi masih terus menyelidiki siapa pemesan dari barang haram tersebut. Kedua tersangka terancam hukuman mati karena polisi menjeratnya dengan undang-undang tentang narkotika. Lidi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Udah kami.